Perkenalkan, saya penjelasan Christine Chandra. Video ini bertujuan untuk memenuhi nilai UTS teori komunikasi. Langsung saja menuju teori. Teori yang pertama adalah teori komunikasi Lasswell. Harold Lasswell adalah seorang teoretikus ternama yang sering menyumbangkan gagasan dan idenya terkait cabang ilmu sosial dan komunikasi. Pada tahun 1948, ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan hingga kini masih digunakan sebagai model komunikasi dasar, yaitu who says what in which channel to whom with what effect, yang berarti siapa mengatakan apa, kepada siapa, melalui apa, dan apa efeknya. Yang kedua adalah teori komunikasi behaviorisme. Teori ini mungkin sudah sering Anda dengar. Teori ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John D. Watson. Menurutnya, teori-teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku termasuk tindakan, balasan, atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus, yang berarti bahwa akan selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima oleh seseorang telah teramati, maka dapat diprediksi pula respon dari orang tersebut. Yang ketiga adalah teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Nick Neil pada tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Isi teori lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Menuju ke teori yang keempat, yaitu teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon and Weaver pada tahun 1948. Teori ini merupakan salah satu teori klasik di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya. Apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Teori uses dan gratification atau pengguna dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Bloomer and Coates pada tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang keenam adalah teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh McCombs and Shaw pada tahun 1972. Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa tersebut penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting pula oleh masyarakat. Yang ketujuh adalah teori konstruktivisme. Piaget dan Vygotsky adalah dua nama yang selalu dikaitkan dengan teori ini. Teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan juga bahasa kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif. Pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Berikutnya adalah teori nativisme. Dikemukakan oleh Chomsky dan Hadley pada tahun 1993. Mereka berdua adalah tokoh pendukung teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Teori berikutnya adalah teori sibernetik oleh Wiener pada tahun 1945. Teori ini tergolong teori baru, sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu sosial. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Penerapan teori sibernetik biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang sangat efektif. Teori yang ke-10 adalah teori kognitivisme. Teori kognitivisme mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses
dari itu, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan. Teori yang ke-11 adalah teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Ball-Routledge dan Calvin Devewer pada tahun 1976. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern, media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan. Teori yang berikutnya adalah teori inokulasi. Teori ini pada mulanya disampaikan oleh Maguire, di mana inokulasi dapat pula disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Ibaratnya, orang yang tidak siap menahan penyakit, maka dia harus disuntikan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Teori yang berikutnya adalah teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner. Teori yang berikutnya adalah teori spiral of silence atau spiral keheningan. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Newman pada tahun 1976. Teori yang ke-15 adalah teori budaya dan norma. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain, juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Berikutnya, teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Yang selanjutnya adalah teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu teori dari komunikasi massa. Dependensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung dapat terpenuhi. Massa dinilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan. Yang ke-18 adalah teori birokrasi. Teori birokrasi digunakan untuk komunikasi organisasi. Max Weber tahun 1948 mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Menurut Weber, ada 8 karakteristik struktural terkait birokrasi organisasi, yaitu terdapat aturan dan prosedur sesuai standar, mampu meminimalisir pekerjaan yang sulit, hierarki organisasi yang terstruktur, kemampuan anggota yang mumpuni, memiliki kemampuan multitasking, profesionalitas yang tinggi, uraian tugas yang terstruktur dan teratur, rasionalitas untuk mencapai keberhasilan. Teori yang berikutnya adalah teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Teori yang ke-20 adalah teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa, dinilai dari kepentingan penggunaannya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi
dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Berikutnya, teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling besar dari ilmu sosial. Beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini diantaranya Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. 22. Teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers pada tahun 1961 menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Teori yang berikutnya adalah teori sikap atau standpoint. Harding dan Wood adalah dua teoritikus yang menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan fitur lainnya. Berikutnya adalah teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dan teoritikus lainnya. Teori komunikasi dua tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilihan umum pada tahun 1940. Teori yang terakhir adalah teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan antar organisasi dengan efektif dan juga efisien. Teori terakhir sekalian menutup video kali ini. Sekian video yang dapat saya sampaikan.